Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan salaf, Islam adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Islam tugasnya adalah mengeluarkan para hamba dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap pencipta makhluk. Itulah Islam. Kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, semua agama tidak ada yang mengajarkan kepada keesaan pencipta alam semesta. Ya. Makanya saya katakan yang paling bisa menerapkan sila pertama dari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa adalah apa? Islam. Dalilnya banyak. Qul huwallahu ahad. Itu dalil sila pertama. Allah Maha Esa. Ya. Selain Islam, semua mengajarkan kepada penyembahan terhadap makhluk, kepada jin, kepada batu, kepada hewan, kepada matahari, kepada rembulan, kepada ikan, pada patung, kepada kayu, kepada pohon, ya, pada mayat. Hanya Islam yang mengajarkan kepada ya penyembahan terhadap pencipta alam semesta. Oleh karenanya bagaimana kita mau menyamakan Islam dengan agama yang lain? Ya, lihat Yahudi. Ya, mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzairinullah. Kata mereka Uzair putra Allah. Waduh, repot kalau Allah punya anak repot. Allah punya anak 1 atau 2 atau 3 repot. Jangan batasi anak Allah. Jangan bilang anak Allah cuma berapa? 1. Oh iya, taib, anaknya 5, tapi ini yang paling disayangi. Ya jangan. Kita enggak tahu. Allah punya anak 1, Allah bisa punya anak 5, ya. Kalau Allah anaknya 10, oh, Tuhan 10, repot. Lihat Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, dia manusia, makhluk, punya kekurangan, seorang hamba yang saleh, yang memiliki sifat-sifat manusiawi yang luar biasa. Seperti dia tidur, dia lapar, ya. Dia makan, dia sakit. Beliau alaihi salam ketakutan, ya. Dikejar-kejar oleh orang Romawi, ya. Bayangkan. Kalau dia Tuhan, kurang ajar tuh orang Romawi yang ngejar-ngejar Tuhan, ya. Tidak tahu diri ngejar-ngejar apa? Tuhan. Subhanallah. Apakah kemudian kita menyembah manusia seperti Nabi Isa alaihissalam? Ya. Kita bicara lagi tentang sebagian agama menyembah patung. Ya. Patung disembah. Untuk mau nyembah, Tuhannya dibuat dulu. Subhanallah. Ya. Ambil batu dipahat jadi Tuhan. Ada yang kepala gajah berwajah manusia. Ya. Ada yang berwajah manusia berhidung gajah. Ya. Terkadang ada kepala manusia sampai 4. Satu kepala 4 wajah, subhanallah. Mereka mereka-reka wajah Tuhan. Kalau antum disuruh rubah menjadi itu kayak di patung, antum enggak mau. Coba kira-kira antum mukanya 4, kira-kira antum suka tidak? Antum aja tidak ridho kalau wajah antum seperti itu. Bagaimana antum ridho Tuhan antum wajahnya seperti itu? Paham? Subhanallah. Kemudian Tuhannya diidentifikasikan dengan hewan. Ajib, saya melewati suatu tempat, banyak patung-patung. Banyak patung-patung. Sedikit-sedikit disarungi. Ada pohon besar disarungi. Ada batu besar disarungi. Ada patung besar disarungi. Saya bisa tanya kepada sebagian orang, itu kenapa patungnya disarung, satunya tidak disarung? Dia bilang yang satunya sudah ada isinya. Subhanallah. Untung dia tidak bilang satunya sudah disunat, satunya belum. Akhi, ini kenapa pohon disarungi ya? Ente kalau besar disarungi juga mungkin sama mereka. Gimana menyembah patung? Kita harusnya kalau kita mau bicara tentang naluri atau seharusnya seorang mengagungkan yang lebih hebat daripada dia. Bagaimana seorang kemudian bukan sekedar mengagungkan, bahkan menyembah yang lebih rendah daripada dia, menyembah batu, menyembah pohon yang tidak bisa bikin apa-apa, ya, menyembah jin, menyembah yang lainnya, ya. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah sapi. Menyembah sapi. Ya. Saya lihat sendiri di YouTube bagaimana sapi kencing, kemudian ditada kencingnya, kemudian dicari berkah dari kencingnya, kemudian sujud kepada sapi tersebut, ya. Maka bersyukurlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang Islam, ya, yang hanya menyembah kepada pencipta alam semesta. Di sana ada miliaran manusia yang menyembah kepada makhluk. Menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon,
menyembah kepada malaikat, menyembah kepada jin, menyembah kepada matahari, dan betapa banyak di antara mereka yang menyembah kepada hewan. Menyembah hewan. Di India sana ada kawan dari India bercerita. Di India sana sedikit-sedikit kalau ada hewan lewat, kata mereka ini titisan dewa. Ada hewan lewat lagi, ini titisan dewa. Ada kelejing lewat, ini titisan dewa. Sampai-sampai jumlah yang disembah lebih banyak daripada penduduk India ya. Karena apa? Sedikit-sedikit, oh ular, ini dewa ini. Ini apa? Ini dewa ini. Subhanallah. Bagaimana mereka kemudian menyembah makhluk yang terkadang lebih hina daripada mereka. Coba otak pakai di mana? Bagaimana otak seorang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembah sapi? Ya akhi, subhanallah. Gimana menyembah sapi? Ya akhi, sapi bahlul ya akhi. Bahlul, kemudian beol. Gimana ente menyembah Tuhan yang beol? Yang subhanallah. Tapi begitulah kita bilang hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka sebagian mereka membuat satu logika, kata mereka sapi lebih baik daripada ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita kalau menyusui anaknya masih mengharap pamrih. Nah, nanti jadi orang baik ya, berbakti sama ibu ya. Tapi kalau sapi ikhlas, dia kasih susu, dia tidak mengharap pamrih. Lebih afdal sapi daripada seorang ibu. Ini perkataan yang ngawur ya. Sapi bukan ikhlas, dia bahlul makanya. Ajib. Antum bersyukur jadi apa orang? Orang Islam. Ya. Yang seperti itu jumlahnya miliaran. Jumlahnya miliaran. Oleh karenanya, agama satu-satunya yang mengajarkan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Yang lain semua mengajarkan kepada agama peribadatan kepada makhluk. Kalau dalam istilah kita kesyirikan. Ya.